Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kemarin kita sudah bahas tuntas buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson. Pasti kalian masih ingat kan? Penasaran gak sama nasib Ham yang tetap keras kepala menunggu keju di stasiun lama setelah ditinggal teman-temannya? Apa yang terjadi pada Ham setelah ia sendirian? Apakah dia akhirnya keluar? Atau justru semakin tenggelam dalam keputusasaan? Semua jawabannya ada di buku lanjutan yang luar biasa, Out of the Maze. Gue rekomendasiin banget buku ini buat kalian deh. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita bisa terjebak oleh keyakinan kita sendiri, dan bagaimana akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan menyelami petualangan Ham yang paling menantang. Berhari-hari, Ham tetap berjalan mondar-mandir. Dari rumah ke stasiun keju C, lalu kembali lagi pulang dengan tangan hampa. Ia yakin, jika menunggu, keju itu pasti akan kembali. Namun yang ia dapatkan bukanlah keju, melainkan kekecewaan dan rasa frustrasi. Emosinya campur aduk, marah, dikhianati, dan yang paling dalam, ia merasa ketakutan. Ia mulai menyalahkan How. Kenapa How tidak kembali? Tanyanya. Tapi, di lubuk hatinya ada pertanyaan lain yang lebih menyakitkan. Kenapa aku tidak pergi bersamanya? Di tengah keputusasaannya, Ham tersandung sebuah pahat dan palu tua secara tidak disengaja. Alat-alat yang pernah ia gunakan bersama How. Kilasan kenangan itu membangkitkan tekadnya. Ham akhirnya mengambil keputusan besar. Ia harus pergi mencari keju. Sebelum melangkah, ia menuliskan 3 fakta yang ia yakini selama ini di selembar kertas. 1. Dia harus menemukan keju atau mati. 2. Labirin itu berbahaya. 3. Semua ini ada di tangannya sendiri. Ia sendirian. Berbekal palu dan pahat, Ham melangkah keluar. Ia menelusuri lorong yang sama, menghindari sudut gelap dan jalan buntu. Ia melihat catatan-catatan yang ditinggalkan How di dinding, tapi ia terlalu lelah dan lapar untuk membacanya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia menyalahkan dirinya. Aku bodoh, pikirnya. Ini adalah hukuman. Pikiran negatif itu menguras energinya hingga ia membeku di tempat. Tiba-tiba, matanya menangkap salah satu catatan How, yang seperti ini. Keyakinan lama tidak akan membawamu pada keju yang baru. Ham hanya menggelengkan kepala, ia tidak setuju dengan tulisan How itu. Keyakinan tidak ada hubungannya dengan keju, gumamnya. Kelelahan mengalahkan Ham, ia tertidur. Saat terbangun, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah batu kecil berwarna merah, dengan aroma yang menggoda. Lalu, muncullah seorang kurcaci asing. Ia seorang wanita. Kurcaci ini memperkenalkan diri, namanya Hop. Hop menawarkan batu merah itu, tapi Ham menolaknya mentah-mentah. Itu bukan keju, kata Ham. Aku cuma makan keju. Hop hanya tersenyum dan berkata, aku yakin kamu bisa melakukan lebih dari yang kamu pikirkan. Malam itu, kelaparan tak bisa lagi ia tolak. Ham terpaksa memakan batu merah itu. Ternyata rasanya manis dan renyah. Bukan keju, tapi lezat. Ham tidur nyenyak, dan saat bangun, ia merasa lebih bertenaga dari sebelumnya. Hop kembali dan menjelaskan, ternyata batu itu adalah apel. Dan gawatnya, itu adalah apel terakhir yang ia miliki. Ham terkejut karena Hop telah mengorbankan apel terakhirnya untuknya. Terima kasih, kata Ham, aku merasa lebih baik. Hop tersenyum, tidak sulit, jika kamu mau melepaskan dan mencoba. Ham tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu satu hal, ia masih lapar. Ia memutuskan untuk mencari keju lebih keras, dan Hop menawarkan diri untuk menemaninya.
Bersama Hope, Ham terus berjalan untuk mencari keju. Namun, ia merasa semakin lelah. Tas alatnya terasa begitu berat. Hope menyadarinya, lalu bertanya, "Kenapa kamu membawa alat ini setiap hari?" Ham menjelaskan, "Itu untuk membuat lubang di dinding." "Apakah itu pernah berhasil?" Hope bertanya. Pertanyaan itu menusuk Ham. Ia mulai menyadari bahwa alat-alat ini bukan bantuan, melainkan beban. Hope kembali menyinggung catatan How, keyakinan lama tidak mengantarmu pada keju baru. Hope bertanya, "Bagaimana kalau kita coba keyakinan baru?" Ham menolak dengan keras, "Keyakinanku adalah siapa diriku." Malam itu, Ham bermimpi buruk. Ia melihat dirinya di rumahnya sendiri, tapi kali ini dengan jeruji besi di jendela. Ia adalah tahanan. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Di pagi hari, ia merenungkan makna mimpi itu. Jeruji itu bukan besi, melainkan keyakinannya yang lama. Keyakinan bahwa keju akan kembali dan How akan kembali adalah sebuah penjara yang mengurungnya. Ia akhirnya mengerti bahwa keyakinan hanyalah sebuah pikiran yang kita percayai sebagai kebenaran. Dan pikiran itu bisa diubah. Ia menuliskan catatan-catatan di dinding, seperti, "Keyakinan adalah sebuah pikiran yang kamu percayai sebagai kebenaran. Keyakinan yang memenjarakanmu tidak akan membebaskanmu." Dan, beberapa keyakinan melayani kita, dan beberapa tidak. Pagi itu, Hope terkejut. Sosok yang ia lihat malam sebelumnya telah berubah total. Ham tampak gembira dan bersenandung riang. Ia mengakui telah mengubah pikirannya. Tapi, ia masih belum tahu harus melangkah kemana. Lalu, Hope mengajukan pertanyaan yang membuka segalanya. "Dulu, ketika kejumu masih segar, dari mana asalnya?" Ham terdiam. Selama ini, ia dan How tidak pernah mempertanyakan asal-usul keju. Jantungnya berdebar, ia tahu ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Hope lalu bertanya, "Aku ingin tahu apa yang ada di luar labirin." Ham langsung menolak, "Tidak ada apa-apa di luar labirin." Itulah keyakinan yang mengikatnya. Tapi Hope, dengan tatapan serius, bertanya lagi, "Kau yakin?" Saat itulah mereka menyadari, pikiran yang kau percaya itu benar. Keyakinan adalah penjara. Namun, Hope menawarkan ide gila. "Bagaimana kalau kau percaya saja dulu? Mungkin nanti kau akan melihatnya." Ham akhirnya setuju. Ia menutup mata dan membiarkan satu pikiran baru mengisi benaknya, ada sesuatu yang menakjubkan di luar labirin. Ia membuka mata, menuliskan catatan baru, dan mengajak Hope, "Ayo kita cari tahu apa yang ada di luar labirin." Mereka memulai petualangan baru, mencari di sudut-sudut gelap yang selalu mereka hindari. Saat mereka sampai di sebuah jalan buntu, Ham merasa putus asa. Tapi Hope berkata, "Mungkin tidak semua jalan buntu itu buta." Ham memejamkan mata, dan kali ini, ia melihat kilau cahaya di ujung pikirannya. Mereka terus berjalan, dan benar saja, ada cahaya kecil di ujung lorong, cahaya lilin Hope yang terpantul di jendela pintu. Mereka masuk ke ruangan kosong, tapi Ham kembali bertanya, "Mungkinkah tidak semua ruangan kosong itu kosong?" Mereka menyusuri dinding, menemukan celah, dan merangkak masuk. Cahaya semakin terang, hingga akhirnya, mereka muncul ke sebuah padang rumput hijau yang indah. Ham mengeluarkan kertas, fakta-fakta penting yang pernah ia tulis, dan mulai tertawa. Fakta bahwa ia akan mati, bahwa labirin berbahaya, dan bahwa ia sendirian, semuanya ternyata salah. Keyakinan itu hanyalah penjara. Di balik kertas itu, ia menuliskan ringkasan pelajaran penting. Perhatikan keyakinan Anda. Lepaskan apa yang tidak berhasil. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda percayai.
Saat mereka menikmati dunia baru itu, tiba-tiba, sebuah suara memanggil nama Ham. Itu How. Ham dan How bertemu kembali. How lega melihat Ham berhasil keluar, dan Ham lega bertemu How. Ternyata, Sniff dan Scurry sudah keluar lebih dulu. How bertanya apa yang terjadi. Ham tersenyum dan menjawab, "Pertama, aku marah. Lalu, aku lapar. Lalu, aku menemukan harapan." Mereka menyadari betapa kuatnya keyakinan. Keyakinan bisa memenjarakan atau mengangkatmu, dan yang paling penting, kamu bisa mengubahnya tanpa kehilangan dirimu. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan, tahu bahwa masih banyak hal menakjubkan yang menanti. Jadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari kisah ini? Ada beberapa kata mutiara yang bisa kalian dapatkan di cerita ini, seperti keyakinan lama tidak akan membawamu pada keju yang baru. Keyakinan adalah sebuah pikiran yang kamu percayai sebagai kebenaran. Keyakinan yang memenjarakanmu tidak akan membebaskanmu. Beberapa keyakinan melayani kita, dan beberapa tidak. Perhatikan keyakinan Anda. Lepaskan apa yang tidak berhasil. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda percayai. Dalam labirin kehidupan, kita seringkali terperangkap oleh keyakinan dan pola pikir kita sendiri. Melalui cerita ini, Spencer Johnson mengajak kita untuk berani keluar dari labirin tersebut. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang kita yakini itu benar. Oleh karena itu, kita harus membebaskan diri dari belenggu pikiran dan keyakinan yang selama ini mengikat, agar bisa melihat kemungkinan dan kebebasan lain dalam hidup. Selain itu, ini 3 pelajaran penting yang bisa kalian pelajari dari kisah ini. 1. Kenali keyakinanmu. Ada keyakinan yang menahanmu, dan ada yang mengangkatmu. Kalian harus mengenali keyakinan yang selama ini tertanam dalam benak kalian. Hindari keyakinan-keyakinan yang menahanmu dan membuat pergerakanmu terhambat. 2. Uji keyakinanmu. Apa yang selama ini kamu yakini bisa saja benar namun juga bisa salah. Oleh karena itu, kalian harus mengujinya. Berbagai fakta yang kamu yakini selama ini bisa jadi hanyalah cara pandang yang membatasi. Oleh karena itu lebih baik bagimu untuk mengujinya terlebih dahulu. 3. Berubah bukan berarti berhenti jadi diri sendiri. Mengubah keyakinan tidak akan mengubah siapa dirimu, justru akan membebaskanmu. Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba berubah, siapa tahu itu akan membuatmu semakin sukses. Nah, itulah kisah luar biasa dari Out of the Maze. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk keluar dari labirin keyakinan lama dan menemukan dunia baru yang menanti. Gue tunggu kalian di luar labirin itu ya. Hihihi. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.